Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapot Mandura Podcast, Pusat Informasi dan Komunikasi Mandura Rembang. Oke, kali ini kita bakalan kedatangan tamu yang keren banget ya teman-teman, yang luar biasa. Kita tahu kalau beliau ini alumni dari Mandura Rembang. dan beliau ini juga pernah menjadi ketua OSIS di periode 2020-2021. Oke, langsung saja ini dia Kak Wahyu. Silahkan Kak. Hai, perkenalkan saya Wahyu Prasetyo. Adik-adik, teman-teman semuanya pasti nggak asing ya dengan wajah saya karena saya dulu juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS di periode 2020-2021. Kemudian saya lulus sebagai alumni angkatan 2022 dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di ITS, Institut Teknologi 10 November. Wih, keren banget ya Kak ya. Iya. Kak Wahyu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dan senang, bangga juga bisa hadir kembali di madrasah yang sangat saya cintai ini gitu. Oh iya Kak, denger-denger ini lagi libur ya? Ya betul, lagi libur ini. Alah, lagi libur. Wah, pasti seru banget ya Kak ya libur. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan selama liburan ini ngapain aja Kak? Kalau kesibukan mungkin yang pertama ini ya, jelas kayak sosialisasi tentang kampus, kemudian saya juga lagi ada riset penelitian juga dengan teman-teman dari kampus, dengan dosen juga, karena di ITS itu diwajibkan untuk mahasiswa itu agar mengikuti yang namanya itu PKM, itu wajib, program kreativitas mahasiswa gitu. Kak, tadi kan Kak Wahyu bilang sosialisasi kan? Iya. Nah, sosialisasi itu dari teman-teman dari mana saja Kak? Kalau sosialisasi jelas dari teman-teman kampus saya sendiri ya, dari ITS, tapi saya juga berkolaborasi dengan teman-teman dari kampus lain, khususnya yang dari Surabaya Raya, itu ada dari UNER, dari UIN, Sunan Ampel Surabaya, ada UNES juga, dari Semarang teman-teman juga ada yang gabung kemarin, dari UB, UGM, dan banyak lah ya gitu. Wah, banyak banget ya Kak ya? Iya betul. Berarti kayak tur gitu ya Kak ya? Nah Tur ke betul. sekolah-sekolah. Nah Keren. Kak Wahyu, kesan selama menjadi siswa di Mandura Rembang itu gimana Kak kesannya? Kesan bagi saya sangat sangat mengena sekali. 3 tahun saya belajar di sini dan 3 tahun ini juga karakter saya dibentuk di madrasah yang sangat luar biasa ini. Tentunya dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru yang luar biasa lah intinya gitu. Dan keberhasilan saya untuk menempuh pendidikan tinggi di ITS juga tidak terlepas dari peran dari Bapak Ibu guru dan madrasah tercinta ini tentunya. Oke, banyak banget ya Kak ya pengalamannya juga. Kira-kira nih apa nih yang mau disampaikan buat Bapak Ibu guru ya yang telah ngajar Kak Wahyu? Apa kesan-kesan yang mau disampaikan atau terima kasih gitu? Jelas saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru yang selama ini membimbing saya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Semuanya saja, Bapak Kepala Sekolah, Pak Kasnawi, Bu Asrobah, semua saya Bapak dan Ibu guru, dan tentunya saya juga mohon maaf ya, mungkin saya juga pernah melakukan kesalahan hilaf gitu ya, hilaf. Mungkin waktu itu menjadi provokator teman-teman kelas 12 buat ngadain perpisahan juga mungkin waktu itu. Nah, pas syuting waktu itu kan Covid ya, tapi saya sama teman-teman itu maksa buat ngadain kegiatan yang euforia yang rame-rame gitu. Ada kayak kenangannya. Nah, gitu. Nah, itu cukup ya mohon maaf lah untuk Bapak dan Ibu guru gitu. Oke Kak, kan pernah nih Kak Wahyu menjabat ketua OSIS ya. Ya. Itu kan mesti banyak Pasti ya ada hal-hal yang kayak dipelajari yang sangat kesan-kesannya bermanfaat gitu. Lah bagaimana sih kesannya gitu Kak? Selama saya menjabat sebagai ketua OSIS, jelas yang pertama saya belajar banget mengenai kepemimpinan, kemudian manajemen organisasi, dan itu sangat berperan penting ketika saya menjadi seorang mahasiswa gitu. Oh alah, ya. Kebetulan ini ya Kak ya, pas Kak Wahyu jadi OSIS, kita kan pandemi ya Kak Iya, ya. pandemi. Nah itu jadi kayak nggak ada yang jalan misalnya kayak ekstra atau apa, itu gimana tuh Kak? Waktu itu kan
ketika saya menjabat ketua OSIS ini kan transisi ya dari online ke offline Iya, gitu. betul. Jadi waktu itu saya sama teman-teman OSIS angkatan 2020 2021 ya gimana caranya membuat kegiatan walaupun itu online tapi bisa meriah gitu. Misalkan kayak ada ngadain seminar, kemudian ada kegiatan pelatihan-pelatihan online, kemudian ada waktu itu yang salah satu kegiatan saya yang apa ya paling besar itu ini waktu milad itu sih, waktu milad ya, waktu milad itu yang Zoom itu ya Kak. nah ya? betul yang Zoom itu. Kita langsung Nah Saat itu aku ingat sebagian ada yang ikut ya ke MAN. ada itu dari kakak-kakak OSIS dan beberapa kakak-kakak alumni itu yang ikut di MAN juga oh iya gitu. iya keren. Kak Wahyu kan kemarin nih sempat ada acara kampus Fight MAN yang diadakan oleh alumni. Oh iya Ya. betul betul. Itu bagaimana sih gimana, acaranya? Kak, acaranya? Oh gini, jadi kegiatan itu tuh berawal dari apa ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak kelas kalian yang kelas 12 itu mengenai info-info masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi kemudian akhirnya saya dan beberapa teman-teman alumni itu berinisiatif untuk membuat kegiatan yang dapat mengemas pertanyaan-pertanyaan itu dalam sebuah Satu acara. satu acara yang menarik dan bermanfaat gitu. Khususnya dalam memberikan informasi mengenai perguruan tinggi kepada adik-adik kelas 12 gitu. Kak Wahyu sendiri ini sebagai apa Kak di situ? Kebetulan waktu itu saya menjadi ketua pelaksananya juga sih. Oh, ketua Gitu. pelaksana. Iya. Nah, ini apa namanya? Apakah kelas 12 yang ikut di acara tersebut antusias atau enggak sih Kak? Antusias banget ya, karena emang dari kelas 12 ini ada yang bilang ini ditunggu-tunggu gitu dari adik-adik kelas 12 gitu. Berarti dari dulu nggak ada ya Kak ya? Iya, istilahnya ini dadakan sih, baru Iya, baru dadakan. banget. Aku juga Gitu. kemarin kok itu ada kakak-kakak alumni kok udah kesini. Jadi kan, oh alah ada kampus Firman. Iya, gitu. betul. Itu cuma dari alumni kemarin apa ada dari alumni 2 tahun-tahun yang dulu Kak? Panitia sendiri dari kakak-kakak alumni kemarin yang 2022, tapi kita juga menggandeng kakak-kakak alumni tingkat atas dari angkatan 2021 sebagai pemateri juga gitu. Gitu, kayaknya ada Kak Madun ya Kak Iya ya? betul, ada Kak Madun. Itu salah satu alumni yang Wah, itu sukses juga sih. keren banget Kak. Masih muda tapi usahanya wah luar biasa. Alumni tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Kak Madun itu alumni 2021. 1 tahun di atas saya. Ya. Oh, kapan-kapan kita undang sih. Iya, boleh banget. Oh ya Kak, ini apa namanya? Kak Wahyu kan masuk ke ITS nih Kak. Iya. Itu apa namanya lewat sistem apa gitu? Kan ada prestasi atau gimana gitu? Kemarin kebetulan saya masuknya jalur ini sih, jalur prestasi yang diselenggarakan ITS sendiri. Karena waktu itu saya udah daftar SNMPTN, kalau sekarang mungkin namanya SNBP, BP yang prestasi. Saya daftar itu nggak keterima. Kemudian akhirnya saya daftar ya Japresnya ITS sendiri dan alhamdulillah diterima gitu. Bisa panas semangat. Iya betul. Jadi apa ya? Gagal sekali tumbuh 1000 kali gitu sih. Wah keren. Itu apa namanya selama Kak Wahyu daftar di perguruan tinggi itu ada kendala nggak Kak? Kalau kendala mungkin ini ya. Kalau saya sendiri di ITS karena waktu itu tidak ada mungkin ya. Ada sih sebenarnya tapi saya mungkin nggak tahu mengenai alumni dari MAN yang kuliah di sana. Jadi apa ya terbatas banget gitu loh informasinya. Nah gitu. Tapi ya alhamdulillah saya sering-sering searching ke Google, ke webnya ITS dan ya alhamdulillah lah walaupun belum banyak alumni sini yang diterima di ITS tapi alhamdulillah saya bisa mengawali untuk adik-adik mungkin setelah saya banyak yang ingin di ITS gitu. Kak, untuk teman-teman dan kakak kelas nih ya, kelas 12. Ada gak sih tips-tips untuk masuk ITS gitu? Itu yang dari Kan? Oke, kalau tips apa ya? Yang jelas belajar wajib pasti ya. Fardu ain banget itu kalau belajar itu. Tapi belajar tetap diimbangi dengan doa gitu. Belajar diimbangi dengan doa, kemudian mohon doa restu dengan orang tua juga. Kemudian selain itu juga ini sih mengenali minat dan bakat dari adik-adik gitu. Misalkan
saya sukanya matematika, tapi saya kok ambil jurusan apa ya? Misalkan kayak ilmu pemerintahan. Nah, itu kan nggak ada hitung-hitungannya. Itu kan artinya nggak linear gitu. Tapi misalkan saya nggak suka matematika, tapi kok saya ambil teknik, kan nanti kesulitan Ya gitu. malah kerepotan. Nah, jadi kerepotan pas mahasiswa. jadi mahasiswanya gitu sih. Kak, kenapa sih kok mengambil teknik mesin itu jurusan? eh Gimana ya? Saya sebenarnya waktu itu ini, Dek, pinginnya ngambil teknik sipil. Pinginnya ngambil teknik sipil, terus kan waktu itu ada bisa ngisi 2 pilihan kan. Saya yang pilihan pertama teknik sipil, yang pilihan kedua teknik mesin gitu. Terus akhirnya keterima di teknik mesin. Tapi di teknik mesin juga kenapa saya milih teknik mesin, karena dua jurusan ini saya lihat itu kedepannya nanti prospek kerjanya menguntungkan gitulah ya, menguntungkan, terus masih terbuka dengan lebar, dan tentunya kita berpandangan ke depan mengenai gaji juga lah gitu. Ini berarti kuliahnya udah berapa, satu semester ya? Iya, Kak, baru 1 semester. gitu. Berarti apa sih Kak pengalaman dan kesan-kesannya nih kuliah di ITS gitu? Oke. Kalau pesan dan apa ya, kesan saya kuliah di ITS itu jelas bangga sih, karena ITS ini kan apa ya, kalau istilahnya itu top 10 gitu, top 10. Jadi 10 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Jadi jelas di sana wah orang-orang yang pinter-pinter banget kan ya, pinter-pinter banget tentu, dan saya alhamdulillah menjadi salah satu bagian dari mereka gitu sih. Bangga sih, intinya bangga. Kak, pas di ITS nih ya, kakak mengambil organisasi gak sih? Ikut organisasi apa gitu? Kalau di ITS sih gini ya, di tahun pertama itu belum boleh ikut organisasi, tapi kalau kepanitiaan boleh gitu. Kayak kemarin saya kebetulan bukan ikut kepanitiaan sih, tapi ikut pelatihan gitu. Iya. Terus Kak ini apa namanya, barangkali Kak Wahyu nih mau nge-sharing pengalaman Kak Wahyu selama di ITS buat kakak-kakak nanti yang kelas 12 gitu. Apa ya? Pesan saya gini aja sih. Kalau kamu mau menggapai mimpimu, harus kalian imbangi dengan apa ya, usaha kalian gitu loh. Jadi emang sih yang namanya usaha itu nanti linear dengan hasil yang kalian harapkan gitu. Gitu aja sih. Oh gitu. Iya. Ya. Wah, keren banget ya Kak ya. Kita dapat banyak banget pengalaman dari Kak Wahyu. Tipsnya juga loh nih buat kakak-kakak dan teman-teman gitu buat tentunya. nanti juga. Oke, gitu dulu dari kita. Mungkin Kak Wahyu ada saran buat podcast Atau supaya tambahan gitu lebih ya. berkembang lagi, dan motivasi juga buat kakak-kakak kelas 12, buat kita para Teman-teman di siswa-siswa Mandura. Mandura juga gitu. Apa ya? Pesan aja sih buat teman-teman adik-adik kelas 10, 11, 12, khususnya yang kelas 12 ini, kurangi nongkrong, kurangi ngopi gitu, yang biasanya anak-anak pondok nih gitu, ngopi nongkrong sampai malam-malam. Nah, itu kurangi dulu. Jadi fokus nih buat belajar, buat nyiapin ke perguruan tinggi. Terus buat adik-adik kelas 10, 11 yang rajin belajar, kemudian mumpung kalian masih kelas 10, kelas 11, persiapkan planning kalian sebaik mungkin gitu. Gitu. Ya. Nah, keren. Oke. Oke, sudah Oke, ya. sekian. Oke, siap. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kita lanjut di next podcast video Mandura berikutnya. Oke, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Semangat.